Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Kurniasih. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi dengan NPM 20063. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai alat bukti tulisan yang ada dalam hukum acara peradilan perdata. Apa sih yang dimaksud dengan alat bukti? Alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk atau jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti yang sah dibagi menjadi 5, yaitu 1. Alat bukti saksi, 2. Alat bukti tulisan, 3. Alat bukti persangkaan, 4. Alat bukti pengakuan, dan yang kelima adalah alat bukti sumpah. Dasar hukum yang mengatur mengenai alat bukti ini dapat kita lihat dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 KUH Perdata. Dalam video ini, saya hanya akan menjelaskan mengenai alat bukti tulisan. Apa itu alat bukti tulisan? Alat bukti tulisan atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksud untuk mencurahkan isi hati dan buah pikiran untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam peradilan. Alat bukti tulisan memiliki beberapa karakteristik seperti tertulisnya sejumlah kata, angka, huruf, tanda baca, atau lainnya dalam lembaran kertas yang berisikan maksud tertentu. Alat bukti tulisan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Akta otentik dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 sampai Pasal 1873. Contoh akta otentik antara lain sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN, kemudian putusan hakim, kemudian AJB yang diterbitkan oleh PPT, PPAT, dan masih banyak lagi contohnya. Jenis alat bukti tulisan yang kedua adalah akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Dasar hukum yang mengatur mengenai akta di bawah tangan dapat kita lihat dalam KUH Perdata Pasal 1874 hingga Pasal 1894. Contoh akta di bawah tangan adalah surat perjanjian sewa-menyewa yang ditandatangani oleh penyewa dan yang menyewakan. Akta di bawah tangan memiliki beberapa ciri khas khusus, yaitu yang pertama, tata cara pembentukannya bebas tidak diatur dalam undang-undang. Kemudian, yang kedua adalah akta di bawah tangan bersifat pribadi, yaitu dalam pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang. Yang ketiga adalah akta di bawah tangan tetap memiliki kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya. Akta di bawah tangan tidak perlu dibuktikan lagi kecuali jika ada yang menyangkal dan bisa membuktikan akta tersebut. Yang terakhir adalah pembuktian akta di bawah tangan harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi atau dengan menggunakan alat bukti yang lain untuk mendukung kekuatan alat bukti tersebut. Dan bagaimana sih nilai pembuktian antara akta otentik dengan akta di bawah tangan?
Akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dilawan dengan alat bukti lain yang sederajat dengannya. Nah, jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami apa sih alat bukti tulisan dalam acara peradilan perdata itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada saran atau koreksi bisa teman-teman komen di bawah ya. Terima kasih.